Kisah berawal di tahun 1876. Mantan tentara Amerika bernama Nathan Algren. Dia dianggap sebagai pahlawan setelah sukses dalam perang melawan para suku Indian. Tapi Nathan selalu merasa dihantui dengan rasa bersalah, dan untuk mengatasi itu, akhirnya Nathan menjadi seorang pecandu alkohol. Nathan juga bekerja di sebuah teater, sekaligus menjadi wadah promosi senjata. Tapi pada akhirnya, Nathan yang sudah sangat muak, karena setiap harinya dia harus memberikan cerita tentang perang melawan suku Indian yang sangat dibenci olehnya. Dia pun memilih keluar dari pekerjaan. Kemudian salah satu mantan rekan semasa perang bernama Zublon menawarkan Nathan untuk bekerja sama. Kemudian mereka berdua menemui seorang kolonel bernama Bagley yang juga mantan komandan Nathan. Tapi semenjak perang terakhir, Nathan dan Bagley tidak mempunyai hubungan yang baik karena Bagley dikenal banyak melakukan pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak. Kolonel Bagley telah menjalin kerjasama dengan petinggi Jepang bernama Omura yang memiliki ambisi untuk merubah kerajaan ke budaya barat dan memiliki kepentingan politik untuk memperkaya diri. Di sini Omura ingin Nathan menjadi pelatih pasukannya agar siap untuk menghadapi para samurai pimpinan Katsumoto yang dianggap pemberontak karena telah menghalangi ambisi dan bisnis milik Omura. Dengan bayaran yang cukup besar, akhirnya Nathan menerima tawaran dari Omura. We will pay you $400 a month. He's samurai. Samurai. The word you might use is warriors. I'll kill Jap. 12 Juli 1876, Nathan pun akhirnya tiba di Yokohama. Dia disambut oleh seorang pria bernama Graham, seorang penerjemah sekaligus orang yang mempunyai wawasan luas tentang para samurai. Kemudian mereka menemui Kaisar yang selalu didampingi oleh Omura. Faktanya di sini, Kaisar hanyalah bocah ingusan yang dijadikan boneka oleh Omura mencapai ambisinya. Nathan mulai melakukan pelatihan tata cara bertempur modern dan juga penggunaan senjata api. Masa pelatihan yang baru seumur jagung, Omura dan Kolonel Bagley malah meminta Nathan untuk mempersiapkan pasukan demi bertempur melawan para samurai. Tapi Nathan mengatakan kalau pasukan itu belum siap sama sekali karena pasukan yang notabene hanya rakyat sipil yang belum mempunyai pengalaman tentang perang modern dan penggunaan senjata api. Tapi Omura tidak peduli dan merasa sombong karena memiliki senjata modern dan menghadapi musuh yang hanya bermodalkan pedang dan busur. Scene berpindah di hari perang, terlihat ketidaksiapan pasukan Jepang dan sebagian petinggi pasukan enggan untuk melawan para samurai. Pasukan yang belum siap sangat mudah dihabisi oleh para samurai dan di pertempuran ini, sahabat terbaik Nathan harus menjadi korban. Nathan juga hampir saja mati di tangan Hirotaro, tapi Nathan berhasil menghindar dan membunuh Hirotaro. Nathan yang saat itu sudah terkepung kemudian ditangkap dan dijadikan tawanan oleh Katsumoto. Dan Katsumoto di sini melihat sesuatu yang berbeda dari Nathan. Nathan pun kemudian dibawa ke desa mereka, dan sesampai di sana Nathan dirawat oleh seorang wanita adik Katsumoto bernama Taka, yang juga adalah istri dari Hirotaro yang telah dibunuh oleh Nathan. Selama musim dingin, semua jalan untuk ke desa telah tertutup dan tidak ada jalan keluar bagi Nathan pergi dari desa. Taka dengan tulus merawat Nathan yang tengah terluka, walau dia tahu Nathan adalah pembunuh suaminya, tapi dia mengerti kalau suaminya gugur karena tugas.
Nathan diperlakukan dengan baik, bahkan tidak terlihat seperti tawanan. Dia belajar banyak hal, bukan hanya sekedar bahasa, bahkan Nathan juga belajar tentang kehidupan para samurai. Penduduknya tetap menjaga kultur budaya asli mereka dan tak terjamah oleh budaya lain. Desa yang penuh kesopanan serta kedisiplinan, tata cara kehidupan yang dianggap kuno tapi istimewa. Di sana Nathan juga berhasil menghilangkan kecanduan alkohol, dan ini pertama kalinya dia bisa mendapat ketenangan dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Nathan mulai diterima dengan baik oleh para warga. Bahkan pada akhirnya dia pun diajari bagaimana cara menggunakan pedang dan bertempur ala samurai. Seiring bertemu dan mengobrol, Nathan akhirnya memahami Katsumoto adalah orang yang baik. Katsumoto hanya berjuang demi hak rakyat yang semakin dilupakan. Nathan juga mengerti kalau para samurai memegang teguh sebuah kehormatan, dan mereka terus menjaga budaya mereka agar tidak tergusur oleh budaya lain. Di suatu malam saat diadakan sebuah acara pertunjukan, tiba-tiba desa diserang oleh para ninja yang menargetkan untuk membunuh Katsumoto. Tapi Nathan yang menyadari hal itu bisa menyelamatkan Katsumoto. Malam itu pun terjadi pertempuran hebat di sana. Setelah kejadian malam itu, besok harinya Katsumoto memutuskan untuk pergi ke Tokyo bertemu kaisar, sekaligus melepaskan Nathan. Sebelum pergi, Nathan kemudian berpamitan pada Taka. Dia berterima kasih dan juga meminta maaf karena telah pernah melakukan sebuah kesalahan. Singkat cerita, mereka telah tiba di Tokyo. Nathan pun kembali ke kamp pelatihan. Di sana dia melihat para pasukan yang sudah terlatih dan memiliki senjata api jenis terbaru. Kemudian Nathan bertemu dengan Omura. Kemudian ia menawari Nathan untuk pekerjaan baru, yaitu untuk menghabisi Katsumoto. Tapi tentu saja tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Nathan. Di sisi lain, Katsumoto yang bertemu dengan kaisar. Faktanya Katsumoto adalah mantan jenderal sekaligus penasehat kaisar. Tapi semenjak Kaisar Meiji tergila-gila pada budaya barat dan melupakan hak-hak rakyatnya, disitulah Katsumoto memutuskan untuk menjadi musuh. Di sisi lain, para polisi kekaisaran mengintimidasi Tobunaga, anak dari Katsumoto, tapi kemudian diselamatkan oleh Nathan. Dan di pertemuan selanjutnya, Omura akhirnya menangkap Katsumoto. Dia dianggap bersalah karena telah melanggar undang-undang, membawa senjata tajam ke area kerajaan. Malam itu Nathan bersama Graham dan para samurai lain. Mereka berencana untuk membebaskan Katsumoto. Tapi di aksi mereka malam itu harus dibayar dengan mahal dengan kematian putra Katsumoto. Dalam perjalanan kembali ke desa, Katsumoto tahu kalau ini adalah sebuah pertempuran terakhir baginya. Tapi semangat mereka tidak akan pernah pudam. Mereka akan terus berjuang sampai kaisar mendengarkan suara mereka. Walaupun mereka mengerti pertempuran itu tidak adil, di mana musuh memiliki pasukan yang banyak dan memiliki senjata yang modern. Tapi dengan semangat dan tekad untuk memperjuangkan hak mereka, serta mempertahankan kultur budaya, mereka pun tidak gentar sedikit pun melawan para pasukan kaisar Jepang. Scene berpindah di hari perang. Di sana Nathan diberikan sebuah kehormatan. Dia diizinkan memakai baju jirah milik suami Taka dan mendapat sebuah pedang yang memang dirancang untuknya. Di pertempuran itu, Nathan menjadi seorang pemimpin dan sekaligus pembuat strategi perang, yang mana strategi itu berhasil memukul mundur pasukan kaisar yang dipimpin Omura.
Tapi Omura yang terbakar dengan segala emosi dan ingin segera menghabisi Katsumoto, akhirnya mengirimkan serangan skala penuh, yang membuat akhirnya pasukannya pun harus kocar-kacir. Walaupun berhasil menahan pasukan dari Jepang, tapi mereka tahu kalau inilah akhir dari perjuangannya. Katsumoto dan Nathan kemudian melakukan serangan terakhir, yang mana serangan itu sama seperti bunuh diri. Tapi berdiam atau maju, yang terjadi tetaplah sama. Di akhir hayatnya, Katsumoto mendapat kehormatannya. Dia mati sebagai seorang samurai yang tetap memegang prinsip. Semua pasukan kaisar pun akhirnya turut memberi hormat kepada Katsumoto. Beberapa minggu kemudian, Omura saat itu sedang membicarakan kontrak perdagangan dengan pihak barat. Nathan tiba-tiba datang menemui kaisar. Ia kemudian memberikan pedang milik Katsumoto, berharap kaisar ingat dan sadar dengan perjuangan mereka, mengingat asal-usul dan kultur budaya asli. Tiba-tiba kaisar membatalkan kerjasama perdagangan yang sangat merugikan rakyat, dan ia menyesal telah melupakan bagaimana mereka berasal. Omura yang saat itu coba menghentikan tindakan kaisar, dia malah diancam balik kalau akan menyita seluruh hartanya. Dan jika Omura merasa malu, maka dia bisa menebus rasa malunya dengan cara samurai. Dan di akhir filmnya, tidak ada seorang pun yang tahu terkecuali Graham. Nathan pun akhirnya kembali ke desa dan mengambil kedamaian. Dan untuk pertama kalinya, di sanalah Nathan menceritakan kemenangan serta akhir dari para samurai. Dan film pun tamat.